وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, hafizakumullahu ta'ala, kembali lagi di segmen latihan 5 menit membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Dan pada video ini kita telah sampai pada kaidah nomor 44 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Barakallahu fikum. Ayat ini merupakan kaidah paling besar yang membantu seorang mukmin untuk menundukkan hatinya kepada Allah sebagai pemilik alam semesta, serta mendidik hatinya untuk senantiasa patuh. Kaidah ini menunjukkan sebuah makna yang jelas, seperti yang diungkapkan oleh Abu Nuaim ketika menjelaskan kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Allah mewajibkan seluruh manusia untuk taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa syarat dan tanpa pengecualian. Allah berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Allah pun berfirman, siapa yang mentaati Rasul, maka ia telah mentaati Allah. Allah juga memerintahkan manusia mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan dan perbuatan tanpa pengecualian. Allah berfirman, sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik. Barakallahu fikum. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai pokok kaidah untuk patuh dan tunduk kepada nas-nas syariat. Walaupun hikmah dan makna dari perintah-perintah syariat tadi belum dapat dicerna atau sulit untuk difahami. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berkata, jika kami belum meyakini hikmah sebuah keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengembalikannya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dalam pembahasan fikih, para ahli fikih dari kalangan sahabat dan ulama yang hidup sesudah mereka menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk mewajibkan dan mengharamkan sesuatu atau untuk menetapkan perintah dan larangan. Barakallahu fikum. Kaidah yang sedang kita bahas ini memberikan penekanan agar kita senantiasa bersungguh-sungguh menjaga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga agar tidak hilang, menjaganya di dalam dada, karena sunnah itu tidak dapat diamalkan kecuali ia dijaga baik secara fisik maupun maknawi. Seorang yang bernama Ismail bin Ubaidillah berkata, seyogyanya kita menghafalkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kita menghafalkan Al-Quran, karena Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang telah Rasul berikan kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Menjaga secara maknawi maksudnya adalah kita melihat para imam-imam hadis dari masa sahabat, masa tabi'in, hingga para imam hadis, tentu mereka telah melakukan usaha yang luar biasa dalam menjaga hadis-hadis maupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang perlu ditekankan di sini bahwa penjagaan sunnah di tangan mereka benar-benar telah terlaksana dengan baik, dan tugas orang-orang sesudahnya hanya menjaga lafaz-lafaznya serta mencari tahu makna-makna dari hadis-hadis tersebut, kemudian mengamalkan isinya, dan tentu inilah yang dimaksud dengan
menjaga secara maknawi. Barakallahu fikum, siapapun yang memperhatikan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, maka ia akan mengetahui bahwa mereka adalah generasi yang bersungguh-sungguh, yang menerima perintah dan larangan dengan jiwa yang penuh ketundukan, hati yang pasrah, yang siap menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ditemukan dalam kamus hidup mereka sifat melawan ataupun mengeluh. Apakah larangan itu bersifat haram ataukah makruh? Apakah perintah itu bersifat wajib atau sekadar mustahab atau dianjurkan? Namun yang adalah mereka segera merealisasikan dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari akan maksud dari nas tersebut. Mereka, para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, memegang agama ini dengan kuat dan kokoh, sehingga pada akhirnya mereka memberi pengaruh yang kuat dan besar kepada orang lain. Generasi mereka, generasi para sahabat, diganti dengan manusia akhir zaman yang banyak bertanya, lagi banyak mengeluh. Apakah perintah ini wajib ataukah mustahab? Apakah ini makruh ataukah ini haram? Mereka menerima perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang lemah, sehingga hal itu menimbulkan pengaruh yang lemah pula terhadap penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kepatuhan dan ketundukan menjadi sulit bagi mereka. Tentu kita tidak memungkiri, tidak mengingkari adanya pembagian-pembagian perintah itu. Di dalam ilmu fikih ada wajib, ada mustahab, kemudian larangan pun ada derajatnya, ada yang haram, ada yang makruh, dan lain sebagainya. Namun, yang sangat disayangkan bahwa kebanyakan orang bertanya tentang pembagian-pembagian status hukum itu tujuannya bukan dalam rangka untuk menuntut ilmu atau untuk menguraikan permasalahan, akan tetapi karena merasa beban tadi terasa berat untuk kemudian mereka menerima dan melaksanakannya. Maka barakallahu fikum pemirsa sekalian, hafizakumullahu ta'ala, barang siapa yang melatih dan mendidik jiwanya, meninggalkan apa yang dilarang, serta melaksanakan apa yang diperintahkan sesuai dengan kemampuannya, tanpa mengeluh, serta mempertanyakan perintah dan larangan tersebut, maka ia bersegera melaksanakannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan perintah dan larangannya, maka ia akan merasakan kelezatan yang luar biasa di dalam hatinya. Itulah kenikmatan hidup yang tiada tara, kenikmatan ubudiyah, sebab ia berada di dalam naungan istijabah, menerima serta tunduk dan patuh kepada Allah, Rabb semesta alam. Salah satu hal besar yang ditunjukkan oleh kaidah ini, bahwa ayat ini mengkonter, membantah tuduhan orang-orang yang beranggapan bahwa menjalankan hukum-hukum syariat cukup berlandaskan Al-Quran saja tanpa disertai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu. Maksudnya mengingatmu adalah dengan menuntut ilmu, mempelajari syariat agama ini, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian syukrika, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan senantiasa mendengar dan taat kepada setiap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi larangan dari keduanya. Kemudian kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian kita bisa menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang istiqomah hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kelak kita diizinkan untuk minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telaga Al-Kautsar di kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bissawab. Jazakumullahu khairan katsira. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bitaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين